Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Regusi dari kelas 07 TMSP 001. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fluida cairan menggerak, mata kuliah mesin hidrolik dan pneumatik. Cairan hidrolik yang digunakan pada sistem hidrolik harus memiliki ciri-ciri atau watak properti yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, cairan hidrolik ini merupakan hal-hal yang dimiliki oleh cairan hidrolik tersebut sehingga cairan hidrolik tersebut dapat melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik. Kemudian fungsi cairan hidrolik yaitu yang pertama sebagai penerus tekanan daya, yang kedua pelumas untuk bagian-bagian yang bergerak, yang ketiga pendingin komponen, yang keempat sebagai bantalan dari terjadinya hentakan, yang kelima pencegah korosi, yang keenam penghanyut bram atau chip yaitu partikel kecil yang mengelupas dari komponen, dan yang terakhir sebagai pengirim isyarat atau signal. Selanjutnya syarat cairan hidrolik yang pertama ada kekentalan viskositas yang cukup. Cairan hidrolis harus memiliki kentalan yang cukup agar dapat memenuhi fungsinya sebagai pelumas. Apabila viskositasnya terlalu rendah, maka film oli yang terbentuk akan sangat tipis sehingga tidak mampu untuk menahan gesekan. Kemudian kalau viskositasnya terlalu kental juga, tenaga pompa akan semakin berat untuk melawan gaya viskositas cairan. Yang kedua ini indeks viskositas yang baik. Nah, dengan viskositas indeks yang baik, maka kekentalan cairan hidrolik akan stabil digunakan pada sistem dengan perubahan suhu kerja yang cukup fluktuatif. Yang ketiga, tahan api atau tidak mudah terbakar. Nah, sistem hidrolis sering juga beroperasi di tempat-tempat yang cenderung timbul api atau berdekatan dengan api. Oleh karena itu, perlu cairan yang tahan api. Kemudian, tidak berbusa atau foaming. Nah, bila cairan hidrolis banyak berbusa akan berakibat banyak gelembung-gelembung udara yang terungkap diam cairan hidrolik sehingga akan terjadi compressible dan akan mengurangi daya transfer. Kemudian tahan dingin. Tahan dingin agar cairan hidrolik tidak mudah membeku bila beroperasi dengan suhu yang dingin. Titik beku atau titik cair yang dihendaki oleh cairan hidrolis berkisar antara 10-15 derajat Celcius. Kemudian tahan korosi dan tahan aus. Cairan hidrolis harus mampu mencegah terjadinya korosi. Karena dengan tidak terjadi korosi, maka konstruksi akan tidak mudah aus, dengan kata lain mesin akan awet. Kemudian demulsibility. Yang dimaksud dengan demulsibility adalah kemampuan cairan hidrolik karena air akan mengakibatkan terjadinya korosi bila berhubungan dengan logam. Kemudian minimal compressibility, secara teoritis cairan adalah compressible, tidak dapat ditempa, tetapi kenyataannya cairan hidrolik dapat dikempas sebagai dengan 0,5% volume untuk setiap penekanan 80 bar. Oleh karena itu, di persyaratan bahwa cairan hidrolik agar seminimal mungkin dapat dikempa. Selanjutnya, macam-macam cairan hidrolik itu ada dua. Yang pertama itu oli hidrolik dan yang kedua cairan hidrolik tahan api. Hydraulic oil yaitu yang berbasis pada minyak mineral, biasanya digunakan secara luas pada mesin-mesin perkakas. Sedangkan cairan hidrolik tahan api digunakan oleh sistem hidrolik pada tempat-tempat mesin yang beresiko kebakarannya cukup tinggi. Contohnya di casting mesin, yang kedua forging process, dan yang ketiga steelwork atau rolling mill. Untuk yang hidrolik oil ini, menurut karakteristik ada tiga, yaitu hydraulic oil yang tipe HL, hydraulic oil yang tipe HLP, dan juga yang tipe HV. Kemudian viskositas cairan hidrolik akan menunjukkan berapa besarnya tahanan di dalam cairan itu untuk mengalir. Apabila cairan itu mudah mengalir, dapat dikatakan cairan tersebut memiliki viskositas rendah atau kondisinya encer. Jadi semakin kental kondisi cairan, dikatakan viskositas semakin tinggi. Kemudian ada pemeliharaan cairan hidrolik. Yang pertama itu simpanlah cairan hidrolik pada drum, yaitu tempat kering, didinginkan, dan terlindungi dari hujan, panas, dan angin. Yang kedua itu pastikan menggunakan cairan hidrolis yang benar-benar bersih untuk menambah atau mengganti cairan hidrolik ke dalam sistem.
Yang ketiga, pompa alas cairan hidrolik dari drum ke tangki hidrolik melalui saringan. Yang keempat, pantaulah monitor dan periksalah secara berkala dan berkesinambungan kondisi cairan hidrolik. Kemudian aturlah demikian rupa bahwa hanya titik pengisi tangki yang rapat sambung yang ada pada saluran balik. Kemudian buatlah interval penggantian cairan hidrolik sedemikian rupa sehingga oksidasi dan kerusakan cairan dapat terhindar. Kemudian cegah jangan sampai terjadinya kontaminasi, gunakan filter udara dan filter oli yang baik. Dan yang terakhir, pemeliharaan cairan hidrolik yaitu dengan cegah terjadinya panas atau pemanasan yang berlebihan. Bila perlu pasang pendingin atau cooling agar tidak terjadi, periksalah penyebab terjadinya gangguan atau pasang unloading pump. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.